Bismillah ya. Sekarang kita langsung saja. Karena Kak Ayu sudah menyapa, mari kita berkenalan kembali dengan Kak Ayu. Nah, Kak Ayu ini adalah seorang yang kalau saya belum kenal langsung, tapi mendengar suaranya, kemudian cara berbicaranya, Kak Ayu ini saya terawang energik orangnya. Ya, energik orangnya ya, luar biasa. Kalau kerja tuh punya dedikasi dan semangat yang tinggi nih. Sepertinya Amin, betul amin. saya ya. Amin, Kak. Ya. Nah, Kak Ayu nama lengkapnya adalah Ayu Novita Pramesti. Beliau adalah alumnus dari Universitas Indonesia dan sekarang bertugas sebagai pegawai negeri sipil di Direktorat Pendidikan Profesi Guru Kemendikbudristek, dan beliau juga pernah menjadi pemenang pertama program ASN Menulis di kumparan.com pada periode Februari-Maret 2021. Dan beliau dapat dihubungi melalui surelnya ayu.novita@gmail.com dan di Instagramnya ayupramesti89. Nah, itu dia perkenalan singkat kita dengan Kak Ayu ya. Kak Ayu, kita memanggilnya Kak Ayu, nggak apa-apa ya Kak ya? Oh ya, dengan senang hati, Kak. Oh my. Iya, karena di Amazing Teacher Indonesia ini semua pengurus itu atau semua anggota komunitas kita saling menyapanya dengan sebutan kakak ya, biar tetap muda. Nah, itu dia yang penting. Ya, iya. Baik Kak Ayu, kita masih membahas masalah PPG ya, PPG, Ya, dan itu sudah pernah kita bahas sebelumnya ya Kak ya. betul. Mungkin banyak dari rekan-rekan guru atau rekan-rekan yang memang calon-calon guru muda yang mungkin sangat berminat mengikuti seleksi PPG ini, mudah-mudahan bisa nanti mendengarkan atau menyimak informasi yang sangat penting, dan mudah-mudahan masih ada waktu nanti ya untuk bisa bersegera menyelesaikan keperluan atau perlengkapan administrasinya, persyaratan administrasinya, sehingga nanti bisa mengikuti tes-tes selanjutnya. Nah, sebelum sampai kepada bincang-bincang atau kepada pertanyaan-pertanyaan, maka ada baiknya kita dengarkan terlebih dahulu dari Kak Ayu, apa saja informasi-informasi penting yang perlu diketahui oleh seluruh calon peserta seleksi PPG ini. Silakan Kak Ayu. Ya, baik. Terima kasih, Kak Mamai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, kakak-kakak semuanya. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan oleh Amazing Teacher Indonesia untuk pada malam ini ya, minggu malam yang produktif, bisa berbagi ya terkait informasi mengenai PPG Prajabatan gelombang kedua. Saya izin share screen kakak-kakak semua. Ya, ini alhamdulillah kami dari Direktorat PPG membuka kembali kesempatan untuk calon guru yang berdedikasi dan mempunyai passion ya untuk mengajar serta mendidik untuk menjadi mahasiswa PPG Prajabatan. Nah, ini sudah dibuka gelombang 2 dari 26 Agustus sampai 26 September. Berarti ini tinggal 8 hari lagi ya, Kak Mamai. Iya, betul. Terus Masih semangat ada ini. waktu ya, tetap semangat. Masih ada waktu. Ya, mohon izin. Ya, jadi PPG ini memang kami buka kembali gitu ya. Memang kebijakan dari Ditjen GTK supaya yang mendaftar bisa sesuai dengan kuota ya, karena memang kami sangat berharap bisa ada 40.000 mahasiswa gitu yang bisa berkuliah gitu ya, berkuliah mengikuti perkuliahan PPG Prajabatan ini. Oke, nah kemudian program studi yang dibuka ini memang ada penyesuaian ini, ada penyesuaian. Ini ada bahasa bimbingan konseling dibuka dan kemudian juga seni budaya gitu ya. Kalau untuk PAUD memang tidak dibuka untuk gelombang 2 ini gitu ya, Kak. Jadi memang ada kebijakan tertentu kenapa tidak dibuka. Sepertinya mungkin karena sudah mencukupi atau mungkin ada pertimbangan lain gitu ya. Saya juga kurang tahu pasti. Tapi yang jelas ini ada 18 yang dibuka untuk gelombang 2 ini. Jadi kakak-kakak yang berminat gitu ya dan punya dedikasi
ingin mengajar, ingin membangun bangsa melalui pendidikan, bisa langsung mendaftar gitu ya. Karena waktunya nih hanya sedikit sekali nih, 8 hari lagi gitu ya. Karena memang informasi yang saya peroleh itu sebenarnya yang sudah istilahnya sudah punya akun SIM PKB itu sekitar hampir 40 ribuan itu sudah aktivasi gitu ya, sudah. Tapi sayangnya yang mengisi lengkap datanya itu masih kurang dari 10 ribuan orang, jadi masih belum semuanya ngisi data itu. Jadi baru lihat-lihat aja nih, Kak. Gitu. Iya, Jadi iya, mungkin iya. barangkali kakak-kakak yang sudah aktivasi akun tapi belum mengisi ya, segera mengisi nih. Harapannya bisa mengisi semua yang tadi mendaftar tuh ada sekitar 30 ribuan orang yang sudah masuk gitu ya. Itu data waktu itu saya Jumat yang ngobrol sama rekan di kantor seperti itu. Ini persyaratan pendaftarannya masih sama gitu ya. WNI, kemudian juga ini tidak terdaftar sebagai guru atau kepala sekolah pada Dapodik dan Simpatika. Simpatika ini kan untuk yang guru-guru agama ya, sistem untuk guru-guru, maksud saya guru-guru di bawah Kementerian Agama Madrasah gitu ya. Kemudian yang sisanya masih sama persyaratannya gitu ya, tapi memang di poin kedua ini memang lebih dilengkapi lagi oleh kami gitu. Jadi tidak terdaftar sebagai guru atau kepala sekolah pada Dapodik dan Simpatika seperti itu. Kemudian ini masih sama tahapannya, seleksi administrasi, kemudian tes substantif dan tes wawancara gitu ya. Nah, jadi memang tetap ada pembayaran gitu ya, sama, tetap pembayarannya sama. Nah, pembayaran ini kadang-kadang masih suka ada pertanyaan kapan sih pembayarannya. Nah, pembayaran ini dilakukan kalau sudah memenuhi syarat administratifnya gitu ya, sudah diverifikasi oleh kami, sudah sesuai, baru keluar notifikasi di SIM PKB bahwa bisa membayar gitu ya, membayar biaya tesnya dan tes seperti ada tes wawancara gitu. Jadi setelah sudah membayar, nah baru bisa memilih lokasi tes substantif sesuai dengan kota di mana kakak-kakak berdomisili gitu ya. Gitu. Dan memang sempat ada yang sedikit salah paham ya. Nih coba di kesempatan ini saya juga mencoba meluruskan bahwa tempat tes substantif belum tentu itu kampusnya gitu ya. Jadi kalau masalah plotting itu nanti dilihat lagi seperti apa kuota dari masing-masing LPTK dan memang diusahakan sekali memang mendekati domisili mahasiswa gitu ya. Betul, tapi kami juga tidak bisa memastikan di mana gitu ya, tapi harus siap aja ditempatkan di mana saja sih Kak. Tapi memang kebijakannya adalah mendekatkan kepada domisili mahasiswanya seperti itu. Dan tetap berlaku ya, tetap biaya kuliahnya ini diberikan oleh pemerintah gitu ya selama 2 semester gitu ya, biaya pendidikan guru prajabatan ini seperti itu. Iya, kurang lebih itu Kak, supaya lebih hidup. Sepertinya memang lebih banyak kita diskusi ini. Iya, iya, baik Kak. Nah, ini sudah ada yang bertanya nih Kak. Sebentar ya, ini dari siapa? Wah, ini juga iya di Zoom ada nih. Iya. Yang gelombang 1 ini ya. Dari Pak Rahmat ya. Ya. Izin bertanya, saya lolos dalam tahapan PPG gelombang 1 Ya. dan sedang menunggu konfirmasi kesediaan. Tetapi saat ini saya sedang bekerja di instansi pemerintah, terikat sebagai guru. Mohon solusinya. Ya, silakan Kak, gimana? Oke. Ya. Jadi memang ini memang pilihan yang sulit ya Kak ya, karena di PPG Prajabatan ini kan memang 2 semester ya. Ini saya izin share screen lagi mengenai perkuliahannya gitu ya. Jadi memang diharapkan peserta itu bisa fokus ya untuk mengikuti PPG Prajabatan ini. Ini sudah terlihat Kak? Iya, sudah terlihat. Ya ini sebentar, nggak kelihatan. Nah ini dia. Memang ini perkuliahannya itu padat itu ya. Ini semester 1 ada 13 SKS, kemudian semester 2 ada 9 SKS gitu ya. Nah, memang ini saya juga ini ya, memang pilihan yang sulit juga karena kalau sambil mengajar dan juga sambil PPG Prajab ini
ya kami khawatirnya jadi memberatkan apa yang bersangkutan gitu ya, bekerja juga, kemudian juga ikut PPG juga gitu ya, karena memang dari semester 1 sudah mulai PPL gitu ya, udah praktik pengalaman lapangan di sekolah yang bermitra dengan LPTK seperti itu. Jadi memang ya itu balik lagi itu pilihan ya, pilihan dari Bapak atau Ibu seperti apa, makanya ada konfirmasi kesediaan gitu ya. Jadi ya kami kembalikan kepada Bapak dan Ibu gitu, bagaimana pilihannya gitu ya, apakah tetap mau kalau misalnya memang memilih PPG Prajab ini ya itu konsekuensinya di perkuliahannya padat gitu ya, makanya ketika pendaftaran itu dibuka memang tadi memang guru atau kepala sekolah yang memang tidak terdaftar di Dapodik seperti itu. Jadi ya mungkin bisa minta izin dulu kan mungkin ada waktu bisa komunikasi dulu dengan sekolahnya seperti apa gitu ya. Karena memang ini lama ya, setahun gitu ya, dan ini beasiswa gitu kan, memang dibiayai oleh negara. Jadi memang selama masih ada waktu coba dikonsultasikan dulu dengan sekolahnya seperti apa gitu. Jadi selama guru tersebut tidak terdaftar di Dapodik atau Simpatika ya berarti berhak untuk ikut PPG ini sih Kak, seperti itu. Iya. Iya, berarti kembali ya kepada apa namanya yang bersangkutan gitu, bahwa memang cocoknya yang paling cocok adalah fokus kuliah ya Kak ya. Iya betul. Kuliah. Tapi kalaupun misalnya masih berat dengan tugas yang sedang diampu sekarang, masih mengajar, ya tadi seperti Kak Ayu, harus ada persetujuan dulu dari pimpinan ya, apakah diizinkan, karena pastinya kan pada saat kuliah, tadi dikatakan oleh Kak Ayu, PPL itu sudah dari semester 1 ya Kak Ayu ya? Iya betul. Tapi kan kuliah, PPL, tugas dan lain sebagainya sudah terbayang lah seperti apa ya kesibukannya. Nah, oleh karena itu mungkin memang harus betul-betul dipertimbangkan ya. Mudah-mudahan para pimpinan yang memberikan kesempatan PPG kepada guru-gurunya itu bisa bisa apa ya namanya memiliki kebijakan tersendiri ya, mudah-mudahan. Tapi kembali lagi semuanya tergantung kepada situasi dan kondisi di unit kerjanya masing-masing. Iya, dan satu lagi sih untuk memotivasi juga memang kalau sudah lulus, kemudian mengikuti perkuliahan dengan baik, dan kemudian juga nanti lulus ya lulus exit testnya juga tersertifikasi dan memang itu akan diprioritaskan untuk diangkat menjadi guru gitu ya. Prioritaskan untuk mengisi formasi guru-guru yang memang pensiun gitu ya. Di setiap bidang studi tadi yang dibuka seperti itu sih Kak. Dan untuk nantinya seperti apa gitu kan kami juga masih terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah gitu ya sebagai yang berwenang untuk mengangkat guru gitu ya. Memang kami diarahkan untuk tetap berkoordinasi dengan pemerintah daerah nanti ya, baik kota maupun kabupaten, supaya bisa sinergi nih antara program kami PPG Prajabatan dengan bagaimana pengadaan guru di daerah seperti itu. Jadi ini masih dalam proses gitu ya. Iya. Untuk ke arah sana. Ada lanjutan nih Kak. Ada pertanyaan lanjutan. Tadi kan kalaupun misalnya memang solusinya adalah akhirnya gitu ya harus mengundurkan diri, apa konsekuensinya? Gitu, konsekuensi mengundurkan diri dari PPG Prajab ini atau gimana? Iya ini. Minta tolong diperjelas lagi nih Kak. Iya, karena maksudnya saya khawatir salah. Konsekuensinya untuk yang bersangkutan ataukah konsekuensinya untuk yang bersangkutan sendiri secara pribadi ataukah konsekuensi yang terkait dengan karena tadi sudah terdaftar ya di itu ya. Betul iya. Jadi kalau misalnya yang sudah terdaftar di seleksi bagaimana Kak? Ada konsekuensi Kak? Oh misalnya dia misalnya lolos wawancara gitu ya, kalau lolos wawancara kemudian mundur gitu ya? Iya bisa. Ini kan kalau kasusnya Pak Rahman itu gelombang 1 sedang menunggu konfirmasi kesediaan nih Kak. Ya. Terus kemudian akhirnya berat misalnya berat ke sekolah mengundurkan diri dari seleksi PPG. Itu yang pertama alternatifnya ya. Kemudian yang kedua kalau mengundurkan diri dari instansinya gitu. Jadi kemungkinan nih, karena tadi kan tidak jelas disebutkan ya konsekuensi. Iya. Kalau dari PPG gimana Kak? Kalau dari sisi Ditjen GTK
yang saya pahami ya dari ketentuan-ketentuan yang ada dari pedomannya itu tidak ada sesuatu yang menghalangi kalau memang itu pilihannya calon mahasiswa ya silahkan gitu kami tidak kita tidak bisa intervensi apa-apa juga kan jadi tidak ada penalti atau apa tidak kan karena beasiswanya belum belum diterima Kak. Oh, oh jadi Benar memang kan? belum sampai ke tahapan berikutnya ya, seleksi. Belum. Oh iya. Iya, tapi ya bisa jadi ya itu bisa jadi ya mungkin akan Tapi di diganti sini dengan kalau saya lolos dalam tahapan PPG gelombang 1, mm-mm. apakah sudah sampai tahap akhir, tahap wawancara? Kalau wawancara sudah lolos berarti sudah berhak jadi mahasiswa tadi. Selanjutnya adalah konfirmasi kesediaan itu. Oh ya Sudah berarti berhak. sudah berhak ya, sudah Mm-mm. lolos ya. Iya iya. Iya, Iya. Nah kalau mengundurkan diri berarti sebetulnya tidak ada konsekuensi apa apa ya nggak dari ada. karena memang itu kembali terkait dengan tadi kan ada konfirmasi kesediaan berarti memang Iya, masih diperbolehkan untuk memilih ya kak ya. iya. Oke. Oh, ini tadi kalau mengundurkan diri dari PPG ya, ketika Iya. ketika perkuliahan, kemudian dia mundur karena satu dan lain hal gitu ya. Nah, oh iya, oke, oke, seperti itu. Oke, ini saya nanti mungkin eh, bisa dilihat kembali ya terkait fakta integritas gitu ya. Seperti apa kan formatnya itu ada, sebentar saya cek. Nanti bisa dipelajari di sini ada dulu sih. Karena saya juga tidak bisa memberikan, belum bisa memberikan jawaban yang pasti gitu ya. Ini saya berikan aja linknya ya untuk fakta integritas. Gitu ya, nanti mungkin bisa dibaca oleh kakak-kakak ini terkait kalau mengundurkan diri. Di situ bisa jadi ada jawabannya gitu ya. Kalau saat ini saya belum bisa menjawab nih Kak, kalau udah perkuliahan terus mundur gitu ya. Seperti itu. Kalau Oh iya, mengundurkan paham. diri setelah lulus, ini ada lagi kelanjutannya. Kalau mengundurkan diri setelah lulus kuliah maksudnya. Nah, itu dia. Saya kembali lagi ke poin di fakta integritas deh, Kak. Gitu, balik Oke, ke situ lagi sih. Seperti iya. itu. Karena ketika di awal itu kan sudah ada persyaratan ya. Salah satunya adalah mengisi fakta integritas. Jadi yang Hmm. jadi pegangan kita itu sih. Itu antara kami dengan peserta. Seperti itu bagaimana ya istilahnya kontrak ya, tanda kutip ya. Kontrak gitulah. Bukan ya seperti itulah. Semacam yang mengikat gitu kan fakta integritas seperti itu. Iya, iya. Tapi itu nanti ya intinya tidak bisa disampaikan sekarang ya kak ya. Iya, tapi untuk Terus, supaya apa ya, supaya jangan mundur gitu, baca fakta integritasnya aja. iya. Pokoknya kalau sudah daftar, sudah kuliah, apalagi sudah lulus ya maju terus ya sebagai konsekuensi dari apa namanya Iya, dari betul. kesediaannya itu ya. Gitu. Betul, karena memang untuk apa ya, supaya kita semua memahami bahwa ini kan sudah dianggarkan ya sama pemerintah gitu ya. Jadi Ya. memang kita harus optimalkan gitu penggunaannya seperti itu sih. Oke. Memang mungkin banyak di antara calon pendaftar itu rada-rada ini ya punya pertanyaan yang apa ya punya pertanyaan yang sedikit agak galau-galau dikit gitu. Iya, bener. Gimana ya? Atau tiba-tiba ditugaskannya ke ujung pulau, aduh bagaimana ini? Karena kan pastinya kalau ditugaskan harus siap ya kak ya. Iya, betul harus siap, benar. Seperti halnya mungkin dulu yang tugas belajar atau ikatan dinas kali ya kak ya. Mirip-mirip begitu. Benar, benar, benar ya. Kalau sudah difasilitasi ikatan dinas, kemudian ditugaskan, yang mau tidak mau diterima ya. Tugas di Betul, mana juga. betul. Memang ketika wawancara itu memang dilihat bagaimana ketangguhan ini calon Hmm. mahasiswanya gitu ya. Itu terlihat juga selain passionnya itu, Kak. Ya, Tuh, ya. itu saya bocorin sedikit tuh wawancaranya tuh. Ah, Ada soal ketangguhan gitu. Jadi teman oke. kakak-kakak yang kalau dapat rezeki wawancara, jadi ceritakan apa pengalaman yang memang terkait dengan tadi ketangguhan, kemudian juga passion dan juga misalnya coaching, gimana pengalaman ketika mengajar misalnya, pengalaman ketika menghadapi murid gitu ya diceritakan. Jadi ketika wawancara itu ceritakan dengan real gitu, bukan normatif. Iya. Tuh, itu kuncinya. Seperti itu ya, teringat teman-teman ini cerita pada saat mengikuti guru penggerak ya. Ya,
nggak ada kan seperti itu ya dalam kalau guru penggerak yang saya dengar itu membuat essay ya. Iya, Nah, betul. itu betul-betul tidak boleh teoritis, tapi memang apa yang pernah dialami ya, yang Ya, faktanya betul-betul yang sudah dihadapi, jadi mudah gitu kan untuk ya, itu menyampaikan. mirip-mirip kok dengan guru penggerak. Jadi memang tapi beda saja kompetensinya, tapi mirip-mirip esai dan juga wawancaranya mirip itu sistemnya. Iya. Oke, intinya sih berarti yang sudah lolos, yang berarti dengan demikian nih masih menyambung ke Pak Rohmat nih. Mm-mm. Kalau sudah dinyatakan lulus dan tinggal menunggu konfirmasi, berarti sudah apa ya? Sudah teruji nih secara tes dan wawancara Iya, ya. Siap, betul, gitu. betul. Siap untuk belajar dan siap untuk menghadapi segala konsekuensinya gitu ya Kak ya. Iya, betul sekali, betul. Ya, Insya Allah nih Pak Rohmat, semangat Pak Rohmat ya, Iya. lanjut terus ya gitu. Kalau saran dari Kak Ayu, lanjut terus Kak. Karena kapan lagi gitu ya punya kesempatan yang luar biasa ini, Kak, gitu. Iya, iya. Dan ini kan juga apa, bisa terbuka luas untuk yang sarjana atau D4 yang bukan dari pendidikan juga kan ya Kak Ayu? Benar-benar, Kak. Iya, jadi betul-betul memang dididik kembali untuk bisa dan untuk siap menjadi seorang guru profesional. Enak kan sebetulnya ya, Iya, betul. dibekali terlebih dahulu ya, diberikan beasiswa dan siap untuk mengabdi ya untuk pendidikan Indonesia. Iya. Oke, kita lihat lagi nih. Ada pertanyaan dari Dwi 180 channel. Mm-mm. Berarti diharapkan setelah lulus PPG harus jadi guru, Kak? Iya, iya, memang tadi saya kembali ke fakta integritas, memang setelah lulus perkuliahan, ya bersedia ditempatkan di sekolah yang ditunjuk oleh Kemendikbudristek, dan tentunya pasti kita akan berkoordinasi dengan Pemda itu tadi kan, sekolahnya sekolah yang mana ini, yang memang perlu guru gitu kan, yang gurunya masih kekurangan gitu ya. Ya, karena memang tujuannya juga seleksi PPG Prajabatan, seleksi untuk merekrut calon guru yang akan ditempatkan sesuai dengan kebutuhan ya. Gitu. Betul, Jadi mau tidak mau yang sudah masuk ya memang harus jadi guru ya. guru. Harapan pemerintah ya begitu ya Kak. Benar. Tadi saya kembali lagi kan menekankan kan dicari eh, anak muda nih kan di bawah 32 yang punya passion untuk mengajar Wow. dan mendidik. Iya, iya, iya. Itu Anak muda, kuncinya, Kak. ayo anak muda. 32 tahun ya Kak ya? Iya, iya, betul. Jadi, 32 tahun. Biasanya anak muda kan semangatnya masih berkobar ya. oh iya, tentu Cari saja. pengalaman, ya dimanapun juga siap ditempatkan. Gitu. Nah, nah, dan memang harapannya dengan PBK Prajabatan ini bisa memperbaiki yang ada sekarang. Jadi guru sebelum mengajar dia sudah tersertifikasi itu, sudah siap untuk mengajar dan memang qualified gitu, Kak. Betul, betul. Jadi ini itu kalau kalau sebelum ada PPG ini adalah dulu kalau dulu namanya apa ya? Saya pernah juga ikut sertifikasi guru. Semacam ya, pelatihan begitu khusus ya, pelatihan tapi tidak sampai belajar sampai 2 semester 1 tahun begitu, hanya kurang lebih 2 minggu ya, 2 minggu di karantina belajar gitu. Setelah itu dites, kalau lulus berarti mendapatkan sertifikasi seperti itu. Tapi kalau sekarang betul-betul nih seperti memang kuliah kembali ya, belajar Iya, kembali. Malah lebih enak ya, lebih mantap gitu, lebih mantap, lebih matang ya ilmu tentang keguruannya. lebih dalam juga ini. Betul, iya, iya, iya. Oke ya, nih Kak Dwi 180 channel, berarti tadi seperti Kak Ayu sampaikan, harus siap menjadi guru. Siap, harus gitu. Siap menjadi guru. Oke. Kita tunggu lagi nih Kak pertanyaannya. Tapi saya boleh sambil menunggu pertanyaan yang lain, saya boleh tanya ya Kak ya. Silakan, Kak Itu kan Mamai. untuk kalau misalnya biasanya tuh suka banyak ini Kak, Hmm. persyaratannya apa ya namanya, untuk melengkapi persyaratan administrasi saja itu memang perlu semangat yang luar biasa ya kayaknya, Iya, karena kalau enggak kan saya sih hanya kebayang aja gitu, persyaratan administrasi itu pastilah memerlukan waktu ya, konsentrasi, tenaga dan lain-lain. Kadang-kadang suka ada tuh yang misalnya ada berkas-berkas yang diminta tapi ternyata dia kesulitan, akhirnya jadi
kayak menyerah gitu kan, aduh repot lah begini begitu. Kira-kira memang persyaratan administrasinya itu rumit nggak sih Kak? Gitu. Oke, saya izin tampilkan kembali ya Kak ya, yang tadi saya sudah, oke, ya sebenarnya memang kalau menurut kami ya, persyaratannya pertama yang jelas harus ada ijazah gitu ya, ijazah. Kalau memang ijazah itu belum keluar, maka bisa menggunakan surat keterangan lulus, tapi dengan syarat sudah terdaftar di PD Dikti. Itu kelulusannya gitu ya Kak ya, sudah masuk, sudah update datanya di PD Dikti. Gitu. Itu bisa menghubungi pihak kampus gitu ya untuk mengecek, misalnya sudah lulus, sudah ada di PD Dikti belum gitu ya, karena memang sistem kami terintegrasi dengan data di PD Dikti tersebut. Itu yang penting. Gitu ya. Jadi kemudian, nah ini IPK-nya memang tinggi ya, 3 gitu ya, 3,0. Nah, kemudian untuk surat keterangan jasmani dan rohani. Nah, ini untuk yang mendaftar di gelombang kedua ini kan nanti diserahkannya saat sudah lapor diri gitu ya. Jadi belum, sekarang itu belum perlu diurus gitu ya. Tapi kalau yang sudah alhamdulillah dapat rezeki ya, masuk lolos di gelombang 1 itu ya, itu berarti harus diserahkan saat melaporkan diri nih. Untuk surat keterangan sehat jasmani dan rohani, kemudian surat saya lompat ke nomor 8, keterangan bebas narkotika itu bisa dibuatnya di RSUD, jadi rumah sakit pemerintah gitu ya. Itu satu kesatuan biasanya. Kemudian surat keterangan perlakuan baik itu di kepolisian. Dalam hal ini Polres, saya soalnya pengalaman waktu CPNS ya, pemberkasan mengurusnya di Polres gitu ya, bukan di Polres tapi di Polres. Karena kan untuk istilahnya pemberkasan kepegawaian gitu ya, mirip seperti itu ya. Kemudian juga ada fakta integritas, ini formatnya yang tadi itu ya Kak ya, atau yang menandatangani fakta integritas yang tadi ya. linknya sudah di-share ya Kak ya? Ya itu kan Iya, juga iya. syarat administratif ya. Iya, berarti sebetulnya calon yang PPG ini itu sudah mengetahui ya di awal ada fakta integritas yang ditandatangani ya kan Kak? Betul, sudah Mungkin tahu. di sana isinya saya belum buka ya, isinya terkait dengan kesiapan-kesiapan dari calon gitu ya, Ya, calon peserta, sehingga ketika menandatangani fakta integritas dinyatakan secara administrasi siap dengan seluruh konsekuensi ya, gitu. betul, betul. Ya, Oke. kalau saya berkaca misalnya pengalaman saya ya sebagai misalnya calon pegawai negeri sipil sudah ada seperti itu, misalnya saya ditempatkan di seluruh Indonesia gitu. Jadi ketika emang terima itu konsekuensinya seperti itu. Jadi mirip lah seperti itu Kak ininya. Oke, kemudian itu ya, kemudian juga apa mengenai pas foto juga ada persyaratannya di web kami di ppg.kemdikbud, ada juga backgroundnya warna apa, kemudian harus pakai pakaiannya seperti apa gitu ya kan. Kalau foto kan intinya pakaian formal gitu ya. Itu juga bisa dilihat di web kami gitu ya. Jadi insya Allah sih Yang nggak ini yang di bawahnya ah, eh, ah, SPPG. PPG ya Oke, itu websnya. Jadi lengkap ini di sana ya. sekali lagi ini ya saya mengulang-ulang terus nih Kak. Jadi kalau untuk info resmi ada di web kami ini ppk.kemdikbud.go.id ya. Jadi kalau yang selain itu ya perlu divalidasi lagi gitu ya. Mohon izin perlu Ya kalau diklarifikasi sekarang lagi. betul Kak, sekarang kan memang lagi zaman-zamannya begitu ya Kak ya. Kadang-kadang kan di satu instansi share di WA, padahal sebetulnya hoax kan gitu. Ya itu dia, jangan Ini memang sampai. sepertinya kelihatannya asli gitu. Karena misalnya dari apa PT KAI lah, dari apalah seperti itu. Dan ini juga termasuk dari Kemendikbud itu mesti cek ya di link resminya. Ya, dan juga bisa lihat YouTube kami juga. Kemudian ada TikToknya juga ini Kak, nih yang Oh anak-anak kita ya, sebenarnya TikTok ya. kreatif ya sekarang. Iya, jadi Juga. kalau ada tips-tips misalnya atau penyemangat juga bisa lihat ke situ. TikToknya udah kalau nggak salah 9.000 followersnya. Wow, luar biasa. Iya gitu. Jadi ya ini karena sasaran anak muda jadi kita harus gabut juga Betul-betul nih ya. Kak. Mau tidak mau ya, mengikuti Iya, zaman. betul. Dan juga ada live Instagramnya juga gitu ya. Setiap misalnya Sabtu atau Jumat gitu ya di Instagram kami itu juga nanti bisa interaktif juga seperti ini. Lengkap ya medsosnya ya. Jadi Ya, rekan-rekan calon guru itu bisa
cek di mana saja di link resminya Kemendikbud ya. Iya, itu Oke, Kak Mamai. ya, baik. Kita lihat lagi adakah Iya, ada chat lagi pertanyaan. nih sepertinya. Oh, belum ada Kak Dwi. Belum ada pertanyaan. Iya, baik. Oke, kalau pembatasan jumlah pria dan wanita ada tidak, Kak? Kalau yang saya pahami ya, itu kotanya per bidang studi kok. Nggak ada pemisahan gender, nggak ada. Iya, jadi tidak ada itu ya. Batasannya bukan dari jenis kelamin ya, Ini bidang studi dari itu kan bidang studi. kuotanya berapa. Oke. Iya, mungkin saya hanya sekedar tadi mengulang dan mengingatkan bahwa ada sedikit perubahan di apa bidang studi yang Ya, dibuka ya. BK yang sebelumnya tidak ada, sekarang ada ya Kak ya. ada, Nah, betul. terus kemudian PAUD yang sebelumnya ada, sekarang tidak ada. Betul, Nah, iya. ini teringat tadi apa Kak Ayu bilang bahwa ini kesempatan kapan lagi dan memang faktanya seperti itu kayak mungkin kayak yang tadi tuh perubahannya ya. Dulu ada nih PAUD, tapi mungkin guru-guru apa belum banyak guru-guru PAUD yang misalnya mengikuti ini gitu. Dan ketika mau mengikuti di gelombang berikutnya atau di apa disebutnya ini sekarang apakah yang termin kedua itu ya? Ya, gelombang dua, betul. Gelombang dua, Gelombang sebutnya dua ya. gelombang dua. Di gelombang kedua ini ternyata kesempatannya sudah ditutup ya, tapi kita tidak tahu apakah tahun depan dibuka kembali ataukah masih tetap ditutup, itu kita juga tidak Nah, tahu. iya. Heeh, jadi Nah, memang memang sekarang kesempatannya. betul, selagi masih ada kesempatan, yuk dan semuanya sesuai ya dengan kualifikasi yang diminta, ayo gitu, jangan tunda lagi gitu. Karena kesempatan ya jarang datang untuk kedua kalinya. Ya. Nah ini yang guru-guru BK nih, kalau apa ada guru BK yang baru lulus, yang tadi memenuhi persyaratan, sudah ada apa keterangan kelulusannya di Dikti ya, ayo segera gitu segera karena ini kesempatan bagus gitu. Oh Tapi iya, kalau ada satu lagi, Kak. apa Mohon tuh? izin, yang seni budaya juga itu. Seingat saya itu Oh, baru juga. seni budaya ya. Oke. Berarti ada tiga ya. Ada dua ya, BK dan seni budaya Nah, yang buka. sebelumnya juga sempat ketika perpanjangan gelombang satu ada geografi sama sosiologi itu juga. Itu Oh, baru aja tuh istilahnya diselipkan di hmm, tengah-tengah gelombang satu itu geografi sama sosiologi. iya iya. Sekarang nggak ada lagi ya. Sekarang masih ada itu. Oh, Ini masih. ya, ini yang saya Oh, iya. tampilkan adalah yang dibuka di gelombang dua. Sosiologi. Oh iya iya iya. Oke. Seperti itu. 16 ya Geografi. sosiologi ya. Oke. Mm-mm. Jadi Iya. memang ini untuk guru seni ya, ini perlu juga ternyata banyak yang pensiun juga, jadi memang harus dibuka untuk guru Iya, iya. seni budaya. Kalau kalau misalnya dia dari taruhlah ya kependidikan, Ya, PIB lah atau misalnya atau UPI, mm-mm. itu kan sudah memang dari keguruan ya ke pendidikan, itu Ya, memang harus ikut lagi ya kalau memang mau mengikuti ini ya. Maksudnya tuh eh, ada penyesuaiankah gitu karena memang sebelumnya dari kependidikan gitu ataukah tetap harus mengikuti full semuanya 1 tahun 2 semester itu. ya, semuanya Kak. Ini Hmm, saya juga sambil share lagi ya terkait kurikulumnya dan mata kuliahnya ini sudah ada. Iya, jadi memang semuanya sama, baik dari non kependidikan maupun kependidikan, kuliahnya adalah 2 semester gitu ya. hmm, Ini jadi terlihat ya Kak layar layar saya. ya mata Ya kuliah. ini jadi struktur di kurikulumnya ada mata kuliah inti, itu mata kuliah wajib gitu ya. Dan mata kuliah selektif itu memang bisa dipilih oleh calon guru gitu ya. Dan mata kuliah selektif ini sebelumnya ditetapkan sama pemerintah pusat ya sama Kemendikbud gitu ya. Kemudian nanti ya kampus membuka gitu ya sesuai dengan daftar yang sudah kami sampaikan gitu ya secara nasional, ditetapkan secara nasional. Oke, kemudian ada mata kuliah elektif, itu mata kuliah yang dipilih oleh calon guru dari sejumlah pilihan yang disediakan oleh LPTK, penyelenggara PPG, gitu ya. Mungkin ada kampus-kampus yang punya kekhususan mata kuliah apa gitu ya, itu bisa juga gitu. Nah, kemudian ini nih apa yang dipelajari gitu ya. Nih saya ya, lebih besar. Oke.
Ini terlihat ya Kak. Nah ini mata kuliahnya. Mata kuliah inti. PPL ini inti ya. PPL ini wajib gitu ya. Dari semester 1 sudah harus jalan ini PPL-nya ya. 16 SKS ini paling besar ya Kak ya. Mata kuliah inti. Kemudian ini mata kuliah selektif bisa dipilih sama mahasiswa gitu ya. Nah Bisa ini yang paling mahasiswa maksudnya apa berapa SKS ininya apa ketentuannya? kalau ini sih saya kurang tahu ya karena memang saya hanya diberikan ini aja mata kuliahnya tapi kalau untuk berapa SKS saya belum tahu persisnya seperti apa gitu ya Kak ya. Iya, iya. Tapi yang jelas sih di mata kuliah pilihan selektif ini ada yang memang ini baru ya tapi yang memang yang khas ini ada design thinking sama computational thinking gitu ya. Jadi guru-guru diajarkan supaya punya metode berpikir yang ini nih, yang lebih baik gitu ya. Iya, iya. Design thinking sama computational thinking ini. Gitu. Ada literasinya Nah, juga. ini dia distribusi mata kuliahnya gitu ya. Ini yang tadi Kak Mama tanya kan, ini kelihatan Kak distribusi mata kuliah? Besar lagi deh. Gimana? Diperbesar. Nah, iya. Nah, iya aneh-aneh tadi yang Kak Mama tanyakan pilihannya berapa sih? Kalau semester 2 semester 1 pilih selektifnya 2 gitu ya. Ada juga lagi ya 2 sampai 4 ya itu perkiraannya. Kemudian semester 2 bisa 2 SKS gitu ya. Jadi tadi bisa dipilih tadi mata kuliahnya itu ya Kak. Terjawab ya Kak ya, ternyata ada di slide Iya, selanjutnya. iya. Siap, siap. Nah, alhamdulillah Ya, dua. gitu. Jadi memang kalau saya kan dulu juga pernah mengajar ya Kak ya. Mm-mm. Itu kalau dilihat mata kuliahnya tuh ya luar biasa. Jadi benar-benar mempersiapkan untuk jadi guru, guru yang hebat lah, insya Allah. Iya. Dan kalau dilihat dari mata kuliah tadi, mata kuliah pengembangan itu betul-betul memang mengikuti kebutuhan saat ini ya Kak ya. Iya, Itu ilmu betul. baru itu yang dikembangkan gitu. Itu luar Mm. biasa gitu yang mungkin kalau zaman saya dulu mah belum ada tuh mata kuliah yang memang baru kan ya. Jadi kalau dulu tuh ya ada MKDK gitu ya namanya ya mata kuliah apa yang kejuruannya itu gitu, seperti psikologi pendidikan gitu kemudian apalagi saya lupa ya udah lama sekali. Jadi Iya, saya lihat mata kuliah yang sekarang itu wah luar biasa nih gitu kan kekinian banget gitu dan memang betul. sangat dibutuhkan. Iya, apa tantangan di dunia digital ya Kak ya? Gurunya Betul. juga harus lebih hebat lagi menghadapi murid-murid yang digital native terutama itu. Literasinya tuh ya harus dikembangkan tuh. Tadi juga ada ya mata kuliah literasi apa tuh tadi. Literasi betul. Literasi, makanya terkait literasi sebenarnya ini Kak, ada pertanyaan yang masuk ya waktu itu ya dari Google Sheet ini ada dari Kak Dwi Puspitasari. Saya nggak apa-apa ya Kak ya sambil jawab ya Kak Oh ya. iya iya silakan. Ini dari UNJ. Nah pertanyaannya, jika kita sudah lulus PPG Prajab, itu ya nih sambil saya share aja kali ya supaya teman-teman bisa lihat juga ya pertanyaannya ya. Iya Izin ya iya. Kak ya. Nah, ini kalau sudah lulus PPG Prajab tapi belum mengajar di sekolah manapun, apakah nanti akan ada penempatan dari Kemendikbud? Iya, betul. Tadi ya saya sudah jawab penempatan dari Kemendikbud, tapi tentunya berkoordinasi dengan pemerintah daerah karena kan ya mudahnya sekolah itu punyanya daerah gitu, Kak. Kita bisa Uh, tidak punya sekolah gitu. Yang punya iya, guru iya. juga daerah gitu ya. Itu Jadi kan karena dikembalikan ke daerah ya oleh pemerintah gitu ya. iya, intinya kita harus koordinasi gitu kan. Ini kita Iya. sudah punya lulusan apa PPG Prajab gitu ya. Nanti untuk distribusinya pasti kita akan koordinasi dengan pemerintah daerah juga harus koordinasi gitu kan. Mengingat Nah, tadi iya, ini kan nanti apa namanya? Biasanya kan yang pertanyaan itu apakah pasti akan ditempatkan? Kemungkinan besar iya ya Kak ya. iya Karena memang kan di direkrut itu sesuai dengan kebutuhan yang memang dituntut di lapangan kan ya. Gitu. iya 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 betul. Nanti jangan khawatir kalau sudah lulus pasti akan ditempatkan gitu Iya ya. dan ya nanti ya bisa jadi kan menunggu gitu ya Kak nggak langsung gitu. Jadi itu sih paling diperlukan kesabaran untuk menunggu menunggu untuk penempatannya itu sih Kak. Gitu. Oke.
Dan memang dari arahan direktur kami memang akan diprioritaskan untuk mengisi ya jabatan guru yang memang kosong di bidang studi itu gitu, akan diprioritaskan itu istilahnya. Iya, iya. Oke, nah kemudian ini tadi kan kakak bahas tentang literasi, saya jadi inget tes substantif itu kalau Oh, sih. iya, iya, iya. Gimana Nah, tuh? jadi kalau tadi saya belum ini soal tes ya, karena tadi ada pertanyaan tes yang gelombang 1 sama gelombang 2 sama atau gimana Kak? Jujur Ah, saya memang ikut mengawal bikin soal, tapi saya nggak tahu soalnya apa Kak. Cuman mengawal aja gitu, awal ya. mengawal Mengawal aja. belum tahu isinya soal ya. Saya nggak tahu isi soalnya apa gitu. Tapi Jadi kalau memang memang ada ya Kak, misalnya ini soal-soal yang gelombang 1 itu bisa ya kita dapatkan apa calon peserta dapatkan. tidak Kak, karena memang itu Ya. tidak kami buka ya, karena kan itu memang rahasia Oh, ya. Jadi oh, berarti mungkin eh, kemungkinan besar pertanyaan ini adalah hasil dari wawancara teman-teman yang sudah mengikuti tes barangkali ya. Gitu. ya, tadi yang pertanyaan tadi sih lebih ini Kak. Jadi soalnya kan ada tes substantif nih di sini yang seperti saya tampilkan. Itu soalnya seperti apa? Apakah sama seperti gelombang 1? Bisa jadi sih yang bertanya ini dia mungkin gelombang 1-nya masih gagal, dia mau coba lagi di gelombang 2 gitu Kak. Oh iya, bisa ya kemungkinan. Ya, memang yang diujikan di tes substantif itu kan sesuai dengan bidang studi ya. Kalau misalnya milihnya tadi sejarah ya sejarah yang diujikan gitu ya. Kalau sosiologi sosiologi gitu ya, sesuai dengan kompetensi inti dan kompetensi dasarnya gitu ya. Hmm. Jadi ya bisa jadi mirip ya, karena saya juga nggak tahu soalnya seperti apa. Tapi yang jelas sih kalau soal tes substantif itu ya apa namanya, soalnya ya soal-soal yang high order thinking pastinya gitu, nggak bukan C1 dan C2 gitu ya Kak ya. Iya, iya, iya. Betul. Iya, gitu. Dan iya kan tadi penguasaan konten sama tadi tes literasi dan numerasi gitu ya. Tes kemampuan Iya. dasar NUM gitu Ini ya. yang sesuai dengan Pumer yang sekarang ya, di mana memang sedang dikembangkan untuk literasi numerasi itu ya Kak ya. Iya, betul. Jadi Kan juga ya. kalau mau lihat gambaran soalnya kan bisa apa soal-soal AKM ya mirip-mirip seperti itu sih. Soal-soal Hmm. AKM gitu ya. Tapi untuk yang kelas-kelas tinggi seperti Iya. itu. Ya, jadi ini ya alurnya Kak. Tadi administrasi kan sudah dibahas, Hmm. sudah submit berkas-berkas tadi gitu ya, kemudian mengisi CV dan esai gitu ya. Ya, jadi kakak-kakak yang punya pengalaman mengajar, pengalaman pelatihan ketika kuliah itu dituliskan saja gitu ya. Punya pengalaman organisasi gitu ya. Itu satu nilai, maksudnya ya akan membawa ini ya ketika wawancara tuh punya bukti bukti fisik yang kuat ya gitu, punya cerita gitu ketika wawancara gitu ya. Iya. Misalnya seperti itu. Jadi ya isi saja yang bisa diisi gitu ya. Syukur-syukur bisa Nggak bisa penuh gitu ya. dipaksakan ya Kak ya. Nah, Jadi nggak usah dipaksakan. jadi mengarang gitu sesuatu yang direncanakan. Jadi bukan sesuatu yang direncanakan ini ya, Iya. pengalaman sih gitu. Jadi tulis sesuai dengan keadaan diri kakak-kakak semua gitu ya. Apa yang pengalamannya seperti apa. Kalau memang tidak ada ya tidak ada nggak apa-apa gitu kan. Gitu. Kemudian setelah administrasi lulus, kemudian adalah tes substantif tadi yang seperti sudah saya sampaikan ya, penguasaan konten dan literasi numerasi. Kalau substantif lulus, tahap akhir adalah wawancara gitu ya. Tadi untuk menggali salah satunya passion, kemudian kemampuan untuk coaching dan juga resilient tadi apa tangguh gitu ya. Hmm. Ini tahap akhir nih ya, Tahap values akhir. yang ini ya. Nah, jadi ketika wawancara ini memang data-datanya itu adalah dia istilahnya berdasarkan tadi esai tadi gitu kan. Wawancaranya akan lihat juga esainya, akan baca esainya juga gitu. Oke. Hmm. Ya, makanya kalau misalnya esainya itu sesuai dengan pengalaman real dari peserta, insya Allah tidak terlalu sulit ya pada saat Iya, bicara, karena memang itu semua sudah dijalani, jadi tidak mesti harus mengarang-arang lagi ya, karena sudah mm-mm. dikuasai ya, sudah dijalani. Betul. Atau bisa jadi ketika wawancara lebih eksplor lagi, oh yang ditulis
ini, tapi yang diwawancara dulu lebih gitu ya. berkembang lagi, Ah, bisa ya, jadi kan, kalau pengalamannya banyak kan, gitu, betul, betul. pengalamannya kaya. Oh ya, yang satu lagi adalah yang saya ingat ya, bagaimana menghargai perbedaan. Nah, itu juga di wawancara juga diuji itu. Nilai keberagaman ya. Kalau Iya, apa keberagaman namanya apa itu kalau di profil pelajar Pancasila ya ya, itu keberagaman menghargai global. ya. Jadi Sudah harus bagaimana, betul paham betul tuh ya konsepnya. iya, iya bagaimana apa ya perilaku nyata ketika tadi menghadapi perbedaan itu seperti apa? Misalnya mungkin sama teman atau mungkin sama ya masyarakat di sekitar teman kakak-kakak semua gitu kan. Iya. Jadi memang itu tuh beberapa bocorannya ya yang ditanyakan ketika wawancara. Oke, iya baik. Luar biasa nih. Sebetulnya dari bincang-bincang ini santai tapi betul-betul tadi itu ya. Udah beberapa bocoran dikasih. Iya Jadi apa sebenarnya gitu ya? Kak Ika. Rekan-rekan iya rekan-rekan Amazing Teacher Indonesia, calon guru ya. Yuk jangan ragu lagi kalau sudah sesuai dengan kualifikasi administrasi lanjut gitu ya mendaftar. Mumpung masih ada waktu sampai tanggal 8 Oktober ya Kak ya? Eh, izin nggak 26 Eh, September sebentar lagi. 8 Oktober. hari lagi. Iya, Minggu depan sudah 26. tutup Mungkin pendaftarannya. tadi 8 hari lagi, jadi kenapa jadi tanggal 8 Oktober ya? 8 hari lagi. 26 September, 8 hari lagi ya. Oke, 8 hari lagi masih cukup ya kalau memang data-datanya ada dan sudah lengkap. Silahkan langsung saja ya yang memang betul-betul tadi punya passion menjadi guru pengajar untuk untuk pendidikan Indonesia gitu. Yuk silahkan lanjut saja gitu, ya, Kak ya. Karena Iya, sebetulnya kan kuotanya banyak ya Kak ya. banyak. Masih terbuka kesempatan, Kak. Tadi ya, 40.000 kan ya Kak ya. 40.000. Tadi yang sudah ngintip-ngintip 30.000. Iya. Tapi masih belum melengkapi data itu masih cukup banyak. Jadi Iya. rupanya memang harus yaitu kitanya harus sosialisasi terus ya kayak mungkin banyak Betul. kekhawatiran, kegalauan, pikiran, terus ya bisik-bisik atau baca-baca yang memang bukan sumber yang valid gitu Ya. bisa jadi ya kak ya. Jadi mudah-mudahan sih dengan bincang santai kita tapi serius ini pada malam hari ini tuh bisa memberikan pencerahan kepada calon peserta atau calon guru yang ingin mengikuti seleksi PPG Prajabatan ini ya. Seperti itu. Iya. Ya, tadi saya mau nyambung Kak soal wawancara nanti waktu gelombang satu ya itu memang ada sesi webinar itu coaching wawancara. Jadi yang perlu Oh, dipersiapkan apa, kemudian juga tadi apa yang akan ditanyakan ketika wawancara, maksudnya kompetensinya apa saja sih yang akan digali ketika wawancara itu iya. disampaikan gitu oleh kami seperti itu. Oke, jadi jangan khawatir ya, ada Ya. bimbingannya gitu ya, ada coachingnya. Iya. Itu nggak tiba-tiba langsung masuk ke room wawancara, Nah, itu online atau offline, blank gitu kan bingung kan, dipersiapkan dulu gitu, seperti itu. betul, betul. Jadi kan supaya tenang ya, nggak panik ketika wawancara gitu ya. Karena kan wawancaranya secara virtual gitu ya, memang Oh iya. harus siap sinyalnya juga, terutama sinyal dan gawainya gitu ya, perangkatnya. Iya, iya, iya. Kalau di sini emang nggak ada praktek ngajar ya, Kak ya? Tidak ada. Iya nih suka pertanyaan yang berulang nih. Iya di wawancara itu hanya ya tanya jawab gitu ya, tidak ada simulasi mengajar. Oh iya. Dan Kalau di guru penggerak ya, Kak ya? Itu uh, ada ya simulasi mengajar ya? ada, ada ya dan betul itu juga ada pertanyaan, Kak, kalau guru bahasa Inggris berarti wawancaranya pakai bahasa Inggris, maksudnya kalau bilang studinya bahasa Inggris, enggak, tetap bahasa Indonesia kok. Oh, Sebenarnya tenang, pertanyaan tenang seperti ya. itu. Kalau dijawabnya pakai bahasa Inggris, nilai lebih berarti ya? Nggak tahu. Iya, Belum tentu juga ya. iya. Dan satu lagi, kalau memang ada kakak-kakak yang berkebutuhan khusus, itu ada slot hari tersendiri untuk misalnya yang Oh, tunarungu atau oh iya, 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 memang iya. kami sediakan gitu untuk yang Iya. memfasilitasi yang berkebutuhan khusus. Jadi kan memang agar PPG ini kan bisa untuk semuanya gitu ya, baik yang memang normal maupun yang berkebutuhan khusus, Kak. Iya, ini sharing aja sedikit pengalaman ya Kak ya. Jadi eh, ada ada apa namanya apa saya sebutnya ya
intinya sih ada calon guru nih yang ingin menjadi seorang guru, tapi Ya, rupanya dia sudah melamar di berbagai macam sekolah dan perusahaan, itu tidak diterima. Saya ya, bingung kan, katanya udah lama, kurang lebih setahun gitu kan, dan juga tahun 2021 menyebar lamaran, satu pun tidak ada yang dipanggil atau mungkin satu pun tidak ada yang diterima gitu. hmm, Nah, ketika wawancara atau bincang-bincang dengan saya, itu ada satu hal yang membuat saya ada sesuatu nih pasti gitu kan, mulai dari cara komunikasi dan sebagainya. Rupanya memang ada kekhususan gitu, ada kesulitan pendengaran dari di sebelah kanannya sudah total, kemudian sebelah kirinya pakai alat bantu dengar. Oh, rupanya ini masalahnya gitu, karena memang butuh butuh dirangkul ya, butuh dirangkul. Bahkan dia sudah lulus kuliah gitu, tapi karena mungkin kesulitan komunikasi, kesulitan ya tadi menyampaikan sesuatu atau menerima informasi karena memang keterbatasan pendengaran itu, pada akhirnya memang membuat lawan bicara atau pihak atau lembaga itu harus betul-betul punya kesabaran yang luar biasa, harus betul-betul menerima gitu kan dengan lapang dada, karena akan ada 2 kali lipat upaya gitu. Bagaimana pesan itu bisa sampai gitu, seperti itu, atau pesan yang disampaikan bisa kita terima sesuai dengan apa yang dimaksud. Itu luar biasa kalau memang ada slot khusus untuk berkebutuhan khusus ya. iya, dan juga nanti ketika tes substantif sebelum pelaksanaan juga nanti akan didata gitu siapa saja peserta yang memang memerlukan ya bantuan atau pendampingan gitu ya. Jadi memang intinya kami berusaha untuk tetap melayani juga yang kebutuhan khusus baik di substantif maupun di tes wawancara gitu, Kak. Iya, baik. Oke. Ya, sepertinya sudah cukup lengkap nih Kak ya. Informasi-informasi yang disampaikan, walaupun belum semua, tapi kan bisa dilihat di websitenya ya Kak ya. Iya, betul. Di website dan seluruh medsos dari Kemendikbud yang ada, nah itu bisa teman-teman lihat semuanya untuk lebih melengkapi lagi gitu ya, karena tidak bisa juga disampaikan semuanya, dibacakan semuanya di sini ya gitu, karena Ya. waktu yang terbatas. Nah, waktu kita sudah lewat sedikit nih Kak, lewat 10 menit. Ya, Kak Mamai. Iya, baik, karena waktu kita sudah melewati batas pukul 21, maka mungkin ini sesi terakhir, apa yang ingin Kak Ayu sampaikan nih sebagai closing statement-nya bagi rekan-rekan calon guru yang memang punya komitmen tinggi untuk mengikuti seleksi PPG Prajabatan. Oke, singkat aja Kak, tiga kata. Ayo jadi guru. Oh, iya. Ayo jadi guru, yes, semangat. Ayo jadi guru, oke, sip. Ya, jadi teman-teman semuanya, yuk, ayo jadi guru, kata Kak Ayu. Jadi silakan daftar, jangan ragu. Nanti juga akan ada arahan-arahan, apalagi sampai tadi ya terakhir disampaikan oleh Kak Ayu bahwa pada saat wawancara pun juga ada sesi coachingnya supaya peserta sebelum masuk ke wawancara itu mempersiapkan diri jauh lebih baik lagi. Jadi dibantu ya, bisa dibantu semuanya. Oke, baik Kak Ayu, terima kasih banyak atas kehadirannya malam ini, atas sharingnya yang sangat bermanfaat untuk kita semuanya. Mudah-mudahan dengan bincang kita pada malam hari ini itu bisa membuat yang tadinya mungkin rada-rada galau-galau tuh tambah yakin gitu ya, tambah oke, aku daftar. Ayo jadi guru, seperti itu. Baik, Ayu, terima kasih banyak semuanya. Terima kasih juga kepada rekan-rekan Amazing Teacher Indonesia yang sudah menyaksikan secara langsung. Dan nanti pun juga kalau misalnya ini karena akan disiarkan lagi, jadi silakan nanti menyimak lagi bagi yang memang punya rekan-rekan atau punya teman-teman yang belum menyaksikan secara live bincang kita atau podcast kita pada malam hari ini, silakan share, infokan kepada teman-teman yang lainnya ya, supaya informasi ini sampai tepat sasaran sesuai dengan memang yang membutuhkan gitu ya. Karena kadang-kadang belum sesuai kuota itu bukan berarti pada tidak mau, bisa jadi belum sampai informasinya gitu ya, seperti itu. Baik, terima kasih Kak Ayu.
Sampai jumpa di pertemuan berikutnya ya. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi. Senang sekali ini bertemu untuk kedua kalinya secara virtual dengan Kak Ayu. Mudah-mudahan nanti di lain kesempatan kita bisa bertemu kembali. Mudah-mudahan juga kapan-kapan kita bisa offline ya. Amin Kak, amin ya bisa sharing Oke. lagi secara apa ya? Ya offline betul. Ketemu langsung gitu ya. Betul. Amin Beda, ya beda. Allah. Rasanya beda ya kalau ketemu langsung. Beda banget. Baik, terima kasih banyak. Sampai jumpa dan seluruh rekan guru Amazing Teacher Indonesia. Terima kasih sudah menyaksikan bincang kami. Mudah-mudahan bermanfaat dan yuk yang sudah siap lanjut daftar untuk menjadi guru. Sampai jumpa. Assalamualaikum.